Bayangkan ya, semua uang, semua dana, semua portofolio kripto kalian yang ada di exchange kalian gunakan saat ini itu hilang, teman-teman ya. Jadi hilang, atau ketika kalian masuk ke exchange yang kalian gunakan, ternyata dana atau semua kripto kalian yang kalian punya itu hilang, gak ada ya. Oke, pada video kali ini saya akan membahas topik mengenai exchange atau checks ya, bahasa kerennya centralized exchange. Apa itu exchange? Yaitu sebuah aplikasi atau platform yang memfasilitasi kita melakukan transaksi jual dan beli, atau mungkin istilahnya exchange ini pihak ketiga ya teman-teman ya. Kalau kita berbicara mengenai exchange ya, tentu hal ini sangat penting. Kenapa? Ketika teman-teman mulai masuk ke dunia kripto investasi, ya tentu teman-teman harus memperhatikan yang namanya exchange mana yang akan teman-teman gunakan ya, atau exchange mana yang akan teman-teman pakai dalam bertransaksi atau berinvestasi di kripto ya. Oke, di Indonesia sendiri itu sudah sangat banyak ya teman-teman mengenai exchange Indonesia yang sudah resmi, sudah diawasi oleh OJK, Bapepti. Yang pertama mungkin ada toko kripto, ada Indodax, ada Ajaib, Peluang, Trip, ada Pintu, dan yang terakhir itu ada Vlog yang punya Timothy Ronald. Ya, oke, di sini saya akan mencoba ya, mereview ya, istilahnya bukan mereview, beropini secara ya apa yang saya alami dalam memakai exchange lokal Indonesia ini, teman-teman. Jadi secara garis besar video ini adalah pengalaman saya dalam ya, menggunakan exchange lokal ini ya. Dalam memilih exchange ya, Indonesia mana yang mungkin teman-teman ingin gunakan atau teman-teman ingin pakai ya, yang pertama mungkin teman-teman bisa melihat reviewnya ya, reviewnya di Google Play Store. Jadi review dari aplikasi Action tersebut. Ya, seperti ketika kita mau belanja di online, biasanya kita melihat reviewnya bintang berapa. Ya sama pun dengan aplikasi atau Action crypto, teman-teman bisa melihat reviewnya. Ya, teman-teman bisa membandingkan review bintang berapa si aplikasi atau Action A, Action B, Action C, dan Action D. Jadi teman-teman bisa melihat mana yang punya review yang lebih baik, dan tentu teman-teman bisa melihat review-reviewnya ya. Biasanya kan ada keluh kesah atau pujian gitu ya. Yang kedua, teman-teman juga mungkin bisa melihat dari jumlah downloadnya ya, atau sudah seberapa banyak orang yang memakai aplikasi atau exchange tersebut. Itu menandakan orang sudah percaya atau sudah banyak menggunakan exchange tersebut. Nah, yang ketiga, ini juga tidak kalah penting. Ya, teman-teman tentu bisa melihat track record dari exchange tersebut. Apakah exchange tersebut itu mempunyai track record yang negatif atau tidak? Ya, jadi sekali lagi teman-teman ketika milih exchange, sekali lagi ini bukan video ajakan untuk memakai atau video ajakan untuk menjadikan exchange lokal Indonesia. Saya tidak terafiliasi dengan exchange manapun. Ini pure video saya buat ya, opini pribadi tentang exchange lokal Indonesia. Tentunya yang saya gunakan, teman-teman. Ya tadi ya, yang terakhir mengenai track record, apakah exchange tersebut mempunyai track record yang negatif atau tidak. Oke ya, jadi untuk yang pertama mungkin kalau saya pemula ya, mungkin saya akan bisa ya memilih atau mencoba itu toko kripto. Yang pertama toko kripto, saya urutkan di pertama toko kripto. Kenapa toko kripto? Ya, toko kripto adalah sebuah aplikasi atau exchange lokal Indonesia juga sudah sangat terkenal ya, punya track record yang baik. Kemudian tentu ya, toko kripto ini adalah anak usaha dari
exchange global yang bernama Binance. Ya, tentu kita ketika menyebut nama Binance ya sudah tidak perlu diragukan lagi ya, itu untuk masalah toko kripto. Saya pun sendiri punya aplikasi toko kripto ini, tapi saya tidak terlalu aktif berinvestasi di atau bertransaksi di toko kripto ini untuk aplikasi simple dan mudah dipahami untuk pemula. Yang kedua mungkin ada Indodax. Ya. Untuk Indodax juga adalah action lokal yang sudah sangat berpengalaman juga di kripto. Tentu ownernya itu adalah Oscar Darmawan ya, teman-teman kalau tidak salah namanya. Action lokal yang sudah sangat berpengalaman juga, punya track record yang baik. Ya walaupun ya Indodax ini pernah kena hack ya, atau kena hacker, serangan hacker dari Lazarus ya, kelompok hacker dari Korea Utara yang membobol exchange Indonesia yaitu Indodax pada akhir tahun 2024, dan itu dana yang hilang cukup besar, sekitar 22 juta dolar lebih, atau kalau kurs rupiah sekitar 280 juta, 280 miliar ya. Teman-teman bisa lihat datanya, teman-teman bisa cari tahu exchange mana yang pernah kena hacker ya. Tapi untuk Indodax tersebut, Indodax ini ya, untuk semua dana nasabah atau portofolio nasabahnya atau orang-orang yang menggunakan Indodax itu semuanya aman, semuanya diganti oleh pihak Indodax. Artinya kan Indodaxnya yang memang rugi, tapi untuk nasabahnya tidak ada yang mengalami kerugian. Hanya pada saat itu memang Indodax ini saya pun mengalami tidak bisa mengakses aplikasi Indodax ini selama kurang lebih itu seminggu. Saya cukup aktif bertransaksi di Indodax ini untuk trading di Web3 teman. Biasanya saya top up dari Indodax. Saya misalkan contoh beli Solana, beli ETH, lalu ditransfer ke Web3 wallet ya untuk melakukan trading Bitcoin. Oke, yang ketiga ada Trip ya, yang saya juga pribadi gunakan. Ya, Trip ini milik ya Gabriel Ray ya kalau nggak salah untuk pemiliknya. Untuk Trip saya aktif ya, bertransaksi di Trip ini simple, mudah juga ya untuk digunakan. Kalau untuk Trip ini sekali lagi opini saya pribadi ya nyaman untuk digunakan, mudah juga, dan juga ya cukup cepat dalam listing meme coin yang baru ya. Walaupun sekali lagi meme coin itu sangat berisiko teman-teman, cuman Trip ini cukup cepat dalam listing koin-koin baru ya. Jadi itu untuk Trip, saya juga aktif di Trip, saya pun menggunakan aplikasi Trip. Oke, yang terakhir saya juga menggunakan Ajaib teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin pemain saham juga, jadi Ajaib ini sangat nyaman menurut saya, sangat enak digunakan. Kenapa? Jadi kita memindahkan dana itu sangat simpel gitu, dari dana saham, jadi kita tinggal geser ke dana kripto kita. Jadi tinggal top up ke rekening yang di kriptonya, dan itu tidak dikenakan biaya. Istilahnya kita hanya geser dana saja. Ya, kenapa? Karena memang saya ini dulunya adalah main di saham juga, dan di Ajaib itu selain kripto kita juga bisa saham. Jadi tadi yang saya bilang enaknya di Ajaib ini ya sangat mudah, enak gitu. Jadi bertransaksi juga nyaman, kemudian memindahkan dana ketika kita misalkan top up ya di exchange lain, dari misalkan ya top dari luar untuk top up masukin dana ke exchange tersebut, itu biasanya dikenakan biaya, ada fee-nya. Tapi untuk di Ajaib ketika kita top up dari dana saham kita atau RDN saham kita, kemudian kita mau pindahkan ke RDN yang di kripto kita, itu tidak dikenakan biaya. Menurut saya ini sangat ya enak ya. Itu ya. Jadi itu dia aplikasi-aplikasi ya exchange bukan global ya, exchange Indonesia yang saya gunakan pribadi ya. Itu dari perspektif saya sebagai pengguna exchange tersebut teman-teman. Kemudian sempat saya juga punya pintu ya, cuman tidak aktif. Saya hanya ya QSI saja ya,
saya belum pernah bertransaksi di pintu. Oke, itu dia teman-teman ya. Jadi sekali lagi video ini bukan ajakan untuk menggunakan atau ajakan untuk tidak menggunakan exchange lokal Indonesia. Tentu semuanya punya nilai plus minusnya masing-masing. Tinggal teman-teman mau menggunakan exchange mana ya, atau teman-teman tinggal nyamannya di mana ya. Kalau saya pribadi saya tidak menggunakan hanya satu exchange ya. Oke, mungkin teman-teman punya pengalaman lain atau punya cerita menarik di exchange Indonesia, boleh di share kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe ya. Sampai ketemu lagi di next video.